Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Dagita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 290215011. Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab toharoh, meliputi pengertian, pembagian toharoh, keutamaan toharoh, tata cara toharoh, hubungan toharoh dengan kesehatan, dan yang terakhir adalah hubungan toharoh dengan kebersihan. Yang pertama, ada pengertian toharoh. Di dalam Islam, mensucikan diri dikenal dengan sebutan toharoh yang secara bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hukum toharoh adalah wajib, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian. Kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Lalu selanjutnya ada pembagian toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan melakukan taubatan nasuha atau memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah ini adalah membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Dan selanjutnya adalah keutamaan toharoh. Yang pertama, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan hati dengan bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri dengan bertoharoh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu yang kedua itu syarat sahnya salat. An-Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la waduwalah, yang artinya adalah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Ada pada hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang ketiga yaitu diampuni dosanya. An Utsman ibnu Affan qala Rasulullah alaihi wasallam man tawadda'a fa asanal wudu'a qarajati qataya min jasadihi hatta taqruja min tahtihi atfarihi. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya, hingga seluruh dosa itu pun keluar dari bawah kuku-kukunya. Ada pada hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya ada tata cara toharoh. Yang pertama itu adalah mandi wajib. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki.
Jadi yang pertama itu adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Yang artinya adalah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, tata cara taharoh yang kedua ini adalah dengan cara berwudu. Taharoh dengan berwudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu. Wudu merupakan syarat sah pelaksanaan sholat. Taharoh dengan berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib, yang diawali dengan membaca niat yang berbunyi nawaitu liwudu li rabbil hadasil aswari fardolillahi ta'ala. Nawaitu wudu li rabbil hadasil aswari fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tata cara toharoh yang ketiga yaitu dengan cara bertayamum. Taharoh tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila sedang tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur dengan benda lain. Tayamum diawali dengan niat yang berbunyi nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah hubungan toharoh dengan kesehatan. Yang pertama, ada manfaat jasmani. Pertama, untuk membasuh seluruh bagian tubuh dan seluruh bagian ruas yang ada bisa menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kelesuhan yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat mengerjakan ibadah sholat secara sempurna serta khusyuk dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, bersuci yaitu merupakan rukun sehat dari jasmani, karena biasanya kotoran itu membawa berbagai wabah dan penyakit. Selanjutnya, ada hubungan toharoh dengan kesehatan. Yang pertama, ada manfaat ukhrawi bagi toharoh fisik. Toharoh mengingatkan kepada kaum muslimin atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan berbagai kotoran-kotoran yang ada pada diri mereka. Seorang muslim yang melaksanakan perintah Allah, beramal soleh, mencari keridhoannya, mengerjakan perintah secara sempurna sesuai dengan anjuran syariat Islam yang ada, akan memotivasi keimanan bagi seseorang muslim itu sendiri, serta melahirkan rasa yang selalu diawasi Allah, sehingga setiap kali dia melakukan toharoh dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada hubungan toharoh dengan kebersihan. Di dalam Al-Quran, ayat yang membahas tentang kebersihan sangatlah banyak.
yaitu di antaranya menyangkut masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebersihan rohani, yang kedua ada kebersihan badan, yang ketiga ada kebersihan pakaian, dan yang keempat ada kebersihan tempat. Dalam materi Toharo sudah dijelaskan tentang pengertian sampai hikmah dan tujuan Islam menganjurkan Toharo. Hikmah dari materi Toharo itu sendiri adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh ataupun kebersihan lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.